Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustazah pagi hari ini? Semoga sehat semua ya. Baik, Ustazah akan menjelaskan materi tentang pembangunan sosial, mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Ustazah harap anak-anak Ustazah semuanya menyimak pembelajaran hari ini ya. Oke, untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mengetahui pembangunan sosial yang ada di Indonesia. 2. Siswa dapat menjelaskan pembangunan sosial yang ada di Indonesia. 3. Siswa dapat menjelaskan tujuan pembangunan sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Jadi, pelajaran kali ini, adapun tujuannya yang sudah Ustazah sampaikan, Ustazah harap kalian bisa mengerti apa yang Ustazah sampaikan, sehingga tujuan pembelajarannya tercapai dengan baik. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu pembangunan sosial. Siapa ya anak Ustazah yang sudah mengetahui apa yang dimaksud pembangunan sosial itu? Yo, siapa? Baik, langsung saja kita bahas. Pembangunan sosial adalah proses perubahan sosial yang terencana dan didesain untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk secara adil dan makmur. Nah, pembangunan sosial ini tercakup dalam Pancasila kelima, yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan pembangunan sosial ini adalah pembangunan yang secara merata. Tidak hanya pembangunan dilaksanakan di kota saja, tetapi di pedesaan dan juga ada yang dimaksud dengan desa tertinggal. Nah, supaya tidak ada desa tertinggal lagi. Jadi pembangunan sosial harus merata. Tidak hanya terfokus ke kota, ke pelosok pun juga harus terjangkau seperti itu. Oleh sebab itu, anak-anak Ustazah harus memperhatikan pembangunan sosial dan harus menjaga fasilitas atau pembangunan sosial yang ada di lingkungan kalian semuanya, dan wajib mengingatkan ke orang lain juga. Untuk selanjutnya, tujuan pembangunan sosial. Tujuan pembangunan sosial adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Pembangunan sosial menggabungkan aspek sosial dan ekonomi atau budaya untuk meningkatkan taraf hidup sosial. Tujuan dari pembangunan sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu ada material dan spiritual. Nah, untuk selanjutnya, perhatikan gambar yang sudah Ustazah contohkan. Jadi sini contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Di sini ada gambar pertama yaitu penyuluhan kesehatan, gambar kedua ada penyuluhan pertanian, gambar ketiga ada kegiatan koperasi, gambar keempat ada kegiatan jual beli di pasar. Untuk selanjutnya yaitu pembangunan sosial. Pembangunan sosial ekonomi, ada pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial ekonomi yang terencana dan disediakan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk dalam bidang ekonomi. Sedangkan pembangunan sosial yang untuk sosial budaya yaitu pembangunan sosial yang terencana dan disediakan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk dalam bidang budaya. Jadi di sini ada dua ya, yaitu pembangunan sosial ekonomi di bidang ekonomi dan pembangunan sosial budaya di bidang budaya. Jadi masing-masing tidak hanya ekonominya saja, tetapi budaya juga diperhatikan seperti itu. Jadi ada keseimbangan antara pengembangan sosial ekonomi dan pengembangan sosial budaya. Untuk selanjutnya, yaitu tentang contoh pembangunan sosial ekonomi. Di sini ada perkumpulan petani pemakai air atau yang biasa disingkat P3A atau kelompok tani.
beberapa orang yang menghimpun diri membentuk satu kelompok karena adanya kesamaan motif dan tujuan, yaitu meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup melalui kegiatan pertanian. Jadi ada kelompok sendiri ya antara perkumpulan petani pemakai air atau yang biasa disingkat P3A. Kelompok tani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk selanjutnya, contoh yang kedua. Contoh pembangunan sosial yang kedua adalah desa wisata, meningkatkan peran masyarakat setempat dalam mengembangkan kegiatan pariwisata yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat tersebut. Nah, jadi bisa meningkatkan ekonomi dalam lingkungan desa wisata tersebut. Untuk selanjutnya, yaitu contoh pembangunan sosial ekonomi yang ketiga adalah kelompok peternak. Beberapa orang peternak membentuk satu kelompok karena adanya kesamaan sistem pengolahan hewan ternak dalam usahanya mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan hidup melalui ekonomi peternakan. Jadi di sini sama tadi ya, seperti yang pertanian, berbeda dengan peternakan. Tadi untuk kelompok pertanian yaitu disingkat dengan P3A, kalau untuk kelompok peternakan sama dengan satu kelompoknya yaitu peternakan. Tidak pertanian digabungkan dengan peternakan, tetapi sendiri-sendiri seperti itu. Untuk selanjutnya, contoh dari pembangunan sosial budaya. Nah, yang tadi contoh pembangunan di sosial ekonomi, untuk yang ini adalah contoh pembangunan sosial budaya. Jadi ada pembedaan contohnya, yaitu bisa diperhatikan. Satu, contoh pembangunan sosial budaya yang pertama adalah grup karawitan, merupakan kegiatan bersama dalam masyarakat untuk mengembangkan seni karawitan dan mengenalkan kepada penerus bangsa atau anak-anak muda bahwa di Indonesia ada nih yang namanya grup karawitan, di mana anak milenial atau anak zaman sekarang harus dikenalkan bagaimana sih cara seni karawitan, cara bermainnya, seperti itu. Untuk selanjutnya, contoh pembangunan sosial budaya, sanggar tari, merupakan kegiatan melestarikan budaya seni tradisional atau mengembangkan tari tradisional. Ini juga berperan mengenalkan kepada masyarakat. Kemudian contoh pembangunan sosial budaya, kegiatan pelatihan bahasa, merupakan kegiatan pengenalan bahasa daerah yang ada di Indonesia, melatih meningkatkan kemampuan berbahasa. Nah, tidak hanya bahasa Indonesia saja, masyarakat juga, apalagi anak zaman sekarang, harus dikenalkan bahasa daerah sehingga tidak terlupakan. Untuk selanjutnya, yaitu contoh pembangunan sosial budaya, nih khusus untuk fasilitas penyeberangan atau penyandang disabilitas, merupakan upaya untuk mensejahterakan penyandang disabilitas. Jadi, tidak hanya orang normal saja, tetapi penyandang disabilitas juga diperhatikan. Misalkan pada contoh, di situ ada tanda atau contoh pembangunan ketika seseorang penyandang disabilitas bisa menyeberang dengan insya Allah dengan aman, seperti itu dengan contoh gambarnya. Kemudian, adapun usaha atau upaya pembangunan sosial ekonomi terbagi menjadi 3 ya, fase-fasenya atau caranya. Yang pertama, meningkatkan keterampilan diri dalam berwirausaha. Yang kedua, mengikuti kegiatan pelatihan wirausaha. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan ekonomi bersama dalam masyarakat. Nah, berbeda lagi nih, usaha atau upaya pembangunan sosial budaya terbagi menjadi 4. Yang pertama, mengikuti kegiatan sanggar seni. Yang kedua, mengikuti fasilitas budaya. Yang ketiga, melestarikan makanan khas setempat. Yang keempat, menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Di mana dalam poin ketiga kita harus memperkenalkan makanan khas di daerah masing-masing dan mempertahankan ciri khas dari daerah tersebut.
Oke, baik itu yang dapat Ustazah sampaikan untuk pelajaran IPS hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat diterima dengan baik oleh anak-anak Ustazah, dan penjelasan Ustazah semoga jelas ya. Baik, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.